Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia. Amin. Belanda sebelumnya hanya mengakui bahwa hari kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949. Hal itu merupakan hasil keputusan konferensi meja bundar dan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RI. Kemudian pada tahun 2005, Belanda telah menerima secara politik dan moral bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Akan tetapi pengakuan itu tidak pernah diberikan secara penuh. Barulah pada Rabu 15 Juni 2023 kemarin, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengakui sepenuhnya bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Pengakuan itu disampaikan secara resmi di depan anggota parlemen. Setelah ini, Rutte akan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk melihat bagaimana hal itu bisa diakui dan diterapkan bersama. Sementara itu, Presiden Jokowi menyambut baik pengakuan dari Belanda tersebut. Namun, ia akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pasalnya, keputusan itu disebut akan membawa dampak ke berbagai sisi. Ya bagus, tapi nanti kita melihat, saya akan minta masukan dulu ke Menteri Luar Negeri, karena itu impact-nya kemana-mana. Dengarkan dan ingat ya, kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu diperoleh dengan perjuangan melawan Belanda dan Jepang. Dengan pengorbanan darah dan nyawa oleh pribumi. Ingat, pribumi. Kenapa saya ulang begitu? Karena ada segerombolan orang hanya karena untuk politik, ya, sekali lagi untuk politik, bahwasanya kemerdekaan itu diperoleh karena perjuangan seorang Yaman yang pergi ke Arab ataupun Palestina untuk mencari dukungan. Itu yang dibangga-banggakan dari mereka. Dan ada cerita yang menarik lagi. Ada seorang anak yang masih muda. Dia ikut pengajian. Pulang dari pengajian, dia bercerita bahwasanya waktu Gajah Mada sudah memeluk agama Islam. Kenapa Majapahit kuat? Karena Gajah Mada sudah beragama Islam. Nah, ini penyesatan toh. Nah, pertemuan kedua kalinya si pemuda itu, dia ada cerita lagi bahwasanya Sumpah Pemuda itu dipimpin dan digagas oleh seorang keturunan Yaman. Dan akhir pertemuan yang ketiga kali, kata
katanya juga karena perjuangan turunan Yaman yang mencari dukungan ke Yordan ataupun Arab, dia pahlawan yang memerdekakan Indonesia. Menurut Anda sekalian, saudara-saudaraku pribumi yang masih waras, benarkah itu? Tentu saja salah. Inilah namanya politik yang memutarbalikkan fakta digaungkan kepada anak-anak yang masih ingusan. Sedangkan bapak saya waktu usia masih belasan tahun, dia sudah memanggul senjata, juga samurai, dengan mbah-mbahnya untuk berjuang. Walaupun tiada jasa dari negara, dia terima dengan sukacita. Kok enak sekali orang yang tidak ikut berjuang. Dia mengklaim bahwasanya karena dia Indonesia merdeka. Nah, makanya saudara-saudaraku pribumi semua, luruskan sejarah. Mari bersama-sama mengikis faham-faham yang memutarbalikkan sejarah ini. Kita lawan. Jangan sampai terulang lagi penjajahan. Bangkit. Janganlah kita itu bermentalkan budak, tegak, berani untuk kebenaran. Saya tidak muluk-muluk, saya hanya ingin kebenaran dijunjung tinggi. Katakan benar bila itu benar, katakan salah itu salah, walaupun itu pahit. Selain itu, terima kasih atas atensi, juga subscribe sehingga melebihi 1000 subscribe dan akhirnya untuk mengisi YouTube saya nggak bisa, akhirnya yang isi teman saya yang masih kecil. Ya, begitulah adanya. Tapi ingat, tetap waspada dengan keadaan lingkungan kita. NKRI tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia. Amin.